Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Musholla Nurul Iman. Alhamdulillah, tadi disebutkan pekan yang ke-41. 43 ya? Berarti sudah berapa tahun? Baru mau 1 tahun. Ya, setahun kurang ya, 43. Pada malam hari ini kita ada pada tanggal berapa? 2 ya? 2 November tahun 2025. Kalau hijriahnya berapa ini? Jumadil Ula ini ya. Jumadil Ula itu mungkin sekitar tanggal 15 atau 16 gitu ya. Kita akan sampaikan materi yang mungkin tidak enak karena ini ngomongin soal setelah meninggal itu nanti mau kemana. Ya kalau jasadnya jelas ke Kampung Jati sana, bagi yang punya KTP. Jasadnya kembali ke Kampung Jati, ke makam TPU Kampung Jati, dan memang kita ini kan dua unsurnya, ada roh, ada jasad. Jasadnya kembali ke tanah, rohnya kembali ke Allah. Karena roh kita ini semua dari Allah. Kita tidak pernah tahu mau kemana gitu ya, roh kita ini. Sementara di dalam satu hadis yang tepatnya, kalau dalam kitab ini ada kitab namanya di Zumam. Kitab ini judulnya Al-Fawzul Azim fi Liqa'il Karim. Ini karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang semua hadis-hadisnya bicara soal kematian. Kalau dihitung semua hadis yang ada pada kitab ini, mulai dari hadis pertama sampai hadis berikutnya, terus pada halaman 132 itu ada 588 hadis. Semuanya bicara soal kematian. Ya. Tapi yang di sini pada hadis yang ke-169 ada kalimat begini. Qalal muallifu rahimahullah wa akhraja, ya. Ini yang akhraja ini dua orang memang, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Dunya, nama ulama-ulama hadis. Keduanya mentakhrij hadis yang berasal dari An Ali ibni Abi Thalib. Asal muasalnya kalimat ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau mengatakan, haramun ala kulli nafsin an takhruja minad dunya hatta ta'lama aina masiruha. Haram bagi setiap roh, bagi setiap jiwa untuk keluar dari dunia ini sehingga dia mengerti kemana, kembalinya kemana. Tentunya dua tempat itu, ada kembali yang enak, ada kembali yang tidak enak. Kembali yang enak menuju surga, kembali yang tidak enak menuju neraka, kan begitu. Memang di sana hanya ada dua pilihan. Ya, yang tengah-tengah nggak ada. Ya, dua pilihan itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Memang di sana hanya neraka dan surga. Kalaupun ada yang sempat diskusi, disampaikan oleh ulama-ulama Mu'tazilah bahwa orang yang balance, imbang, dia baik tapi juga banyak dosa, tapi dia banyak kebaikannya. Jadi pas ditimbang sama itu, dosa dan kebaikannya tuh imbang. Lah orang yang begini ini apa layak masuk surga, apa layak masuk neraka? Jadi didiskusikan sama orang-orang yang sok main akal gitu. Itu namanya ulama-ulama Mu'tazilah. Dia bilang kalau begini nggak cocok menuju ke surga karena ada dosanya. Tapi juga nggak pas kalau menuju neraka karena banyak amal kebaikannya.
Lalu mereka itu punya istilah khusus. Oh, yang begini ini ada di satu tempat namanya manzilah bainal manzilataini. Di satu posisi yang memang bukan neraka, bukan surga. Nah, apa namanya itu? Ya nggak ada, pokoknya posisi aja gitu katanya. Lah itu otak-atik orang yang pakai logika dunia untuk mengukur kondisi di akhirat. Tapi kalau kita ahlu sunnah wal jamaah tentu meyakini hanya surga dan neraka itu, lalu kita harapannya menuju surga, kan gitu. Ini sepakat ya, kita mau menuju surga ya? Ya, kita sepakat jangan menuju neraka lah. Ya, kita sepakatnya menuju surga gitu ya. Insya Allah. Ya sudah ngaji 41 kali, 43 kali. Ya, belum, ini baru yang tahun ini, tahun-tahun dulu segala macam kita sudah beramal soleh, dan insya Allah dengan ketelatenan amal kebaikan yang kita lakukan, lalu juga upaya untuk istighfar, mohon ampun atas semua yang kita lakukan, itu insya Allah akan membawa kita menuju surga. Hadis yang ke-170 sekarang. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Munduh ya an Jabir bin Abdillah. Ini hadis berasal dari Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Munduh. Ada yang bacanya Mundah ya. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya seseorang dari sebuah kampung min ahlil badiyah, sebuah kampung yang terpencil, itu pelosok kampung. Sa'ala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang dari kampung ini bertanya kepada Nabi an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah, tentang ayat yang ada di dalam surat Fussilat ayat 30 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu akan mendapatkan kebaikan atau kabar baik dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Ketika Nabi ditanya mengenai itu, mengenai ayat yang menyebutkan mereka akan memperoleh kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lalu menjelaskan, wa amma qauluhu fil hayatid dunya, adapun firman Allah bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia, fahiya ar-ru'yal hasanah, itu adalah mimpi-mimpi baik. Nah ini kita pernah bermimpi kan ya? Sesekali kita bermimpi. Tapi kalau Mas Erik memberitahu saya mimpi itu terbagi 3. Jam berapa dia mimpinya? Itu tentu khazanah ilmu Jawa itu ya. Ada istilahnya itu titiyoni, gondoyoni, dan puspo tajam. Nah, jadi ada titiyoni, gondoyoni, puspo tajam. Itu tadi kan Nabi mengatakan kebaikan di dunia itu maksudnya adalah ar-ru'yal hasanah, mimpi yang baik. Nah, mimpi baik itu kita hubungkan dengan istilah titiyoni, gondoyoni, dan puspo tajam. Kalau mimpinya sebelum jam 12 itu titiyoni. Kalau kita tidur terlalu cepat karena capek, itu bisa mimpi dikejar anjing gitu ya. Itu nggak usah terlalu dipikirin ya, apalagi sebelum jam 12. Tapi kalau udah jam 12 sampai jam 2 itu sudah gondoyoni. Nanti kalau jam 2 sampai subuh itu sudah namanya puspo tajam, dan itu kebenarannya itu bisa mencapai 30% sampai 40%. Nah, tapi kalau yang titiyoni yang sebelum jam 12 itu kembang tidur saja. Kalau yang jam 12 sampai jam 2 itu mulai lebih tinggi lagi derajatnya, dan kalau sudah jam 3 sampai subuh itu biasanya ru'yas sholihah. Ini yang disebutkan dalam hadis itu apa tadi? Ar-ru'yal hasanah, mimpi-mimpi baik gitu. Nah, nanti silahkan ya. Kadang mimpinya indah, kadang tidak indah ya. Yang paling nggak indah tuh kalau mimpi dikejar orang gila.
Itu ngumpet di mana aja tahu kan? Ngumpet di mana aja ketahuan, dan kita capek betul itu. Kita udah bangun nyambung lagi tuh mimpi gitu. Pernah mimpi begitu? Nah, jadi kalau begitu sih hanya karena mungkin badan capek atau suasana lagi kalut segala macam ya. Ini menurut informasi Nabi bahwa yang disebutkan kalimat lahumul busyra fil hayatid dunya adalah ar-ru'yal hasanah, nawal mu'minu atau tarol mu'minu atau turo lil mu'mini ya, yang diperlihatkan bagi orang yang beriman. Fayubsyaru biha atau fayubasyiru biha fi dunyahu. Allah akan kabarkan dalam mimpi itu tentang kebaikan-kebaikan di dunia. Ya, apakah dia isyaratnya macam-macam mimpi itu ya. Tapi kalau mimpinya menyeramkan, menyeberangi sungai yang warnanya merah, itu kemudian nanti ditakwil oleh orang yang biasa memahami mimpi. Tapi jangan beli takwil mimpi ya. Kalau takwil mimpi itu biasanya urusan sama togel. Zaman dulu kan ada takwil mimpi itu urusannya sama togel gitu. Jangan percaya gitu ya. Kalau togel insya Allah gila karena kita mikirin begitu. Ya sampai orang gila ditanya coba, yang waras yang mana jadinya? Ya. Orang gila ditanya, ya angka berapa? Dulu kita hampir gila karena ada judi yang dilegalisasi. Apa namanya? Porkas. Nah, apa singkatannya? Putar otak, rencana kaya, akhirnya sindring. Nah itu porkas itu. Ya. Nah itu jadi takwil mimpi itu tentu yang umumnya sih kembang tidur saja, tapi kadang-kadang ada maknanya juga. Ini yang dikatakan sebagai ar-ru'yal hasanatu turo lil mu'mini fayubasyiru biha fid dunyahu, dan nanti Allah akan memberikan kabar gembira tentang hari depannya di dunia. Ya, mungkin mimpi dalam suasana yang indah, ya menaiki satu tangga yang itu ada isyarat-isyarat itu. Lalu ini yang kemudian sebagian orang suka dihubung-hubungkan. Ketika lagi musim batu akik, saya iseng cari batu akik. Ini Pak, kalau Bapak sedang meniti karir pakai ini. Lu apa ini? Ini junjung derajat ya gitu. Jadi junjung derajat. Itu kalau percaya dengan begitu, insya Allah kita menjadi bermasalah gitu. Tapi kalau iseng nggak apa-apa, iseng dipakai aja gitu ya. Tapi yang saya beli, saya pakai, nggak naik-naik, derajat saya biasa aja. Jadi kalau begitu nggak usah terlalu percaya. Karena kalau percaya yang begituan, nanti kembali ke zaman dahulu. Kita percaya dengan dinamisme, animisme kan. Nah, jadi itu tidak perlu kemudian terlalu dipikirin. Ya. Jadi itu hanya iseng-iseng aja gitu ya. Tapi jangan dimasukkan dalam keyakinan. Karena nanti menjadi masalah. Keyakinan kita bisa salah kalau seperti itu. Wa amma qauluhu fa fil akhirah, ya. Adapun ucapan atau firman Allah yang ada dalam ayat tadi, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Kata-kata fil akhirah itu adalah, kata Rasulullah, adalah bisyaratul mukmin indal maut. Kabar gembira bagi orang mukmin pada saat mau meninggal. Nah ini, jadi siapa yang mendapat kabar gembira? Banyak, antara lain Pak Anies, ya. Ketika dapat kabar gembira temannya sudah wafat, dia buru-buru nyusul, kan begitu kan? Itu Pak Atta kan duluan pagi, lalu Pak Anies sorenya hari yang sama kan gitu ya. Nah itu bagian dari bentuk bisyaratul mukmin, kabar gembira orang mukmin itu ketika sudah akan didatangi malakul maut. Jadi ketika akan didatangi malaikat maut itu, kalau orang mukmin betul, ya apalagi yang sudah masuk dalam kategori kasih Allah, itu luar biasa senangnya. Tapi kalau yang belum mukmin, wah itu bisa masalah itu, kedatangan malaikat Israel. Karena dalam riwayat sih tidak pernah ada yang bisa mengusir malaikat Israel ini kecuali Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Kalau Khalil
ya memang beliau kasih Allah, itu bisa, ya. Dan itu sebagai pelajaran buat kita bahwa orang mukmin insya Allah akan kembali ke hadirat Allah dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal dalam keadaan baik, ya, menyusul teman-teman kita yang sudah pada wafat. Karena inventarisir Pak Hisarpan atau Pak Amil kemarin sudah 21 orang, gitu kan? Udah tambah belum Pak Haji? Ya, jadi ada 21 orang yang sudah di jamaah ngaji kita ini sejak tahun berapalah gitu ya. Jadi beliau punya catatan khusus gitu. Nah yang terakhir ya Pak Anis gitu yang terakhir. Ya silakan kalau mau daftar yang 22 siapa? Yang menjadi ke-22 gitu. Pasti menyusul, pasti ada. Ya, tadi yang diumumkan di masjid siapa ya? RT3. Karena yang didoakan waktu ngaji itu Pak siapa tadi? Ada yang suka ngasih air. Siapa nih? Saroji didoakan mudah-mudahan sembuh kok. Siang-siangnya ada pengumuman. Saya lagi dengerin tapi agak dengeran juga. Tapi alhamdulillah bukan beliau ya. Ya, bukan yang suka ngasih air bukan ya, tapi orang lain. Para jamaah, mari kita lanjutkan hadis yang ke-171. Wa akhrajal Baihaqi an Mujahidin fi qoulihi ta'ala, dan Imam Al-Baihaqi dari Mujahid terkait firman Allah yang berbunyi innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya. Jadi ayat yang bunyinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka itu istiqomah, mereka itu teguh dalam pendiriannya, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, nanti akan diturunkan kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ajaran agama ini, diturunkan malaikat-malaikat, dan malaikat mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Malah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan. Kita ini semua dijanjikan surga, ya. Karena apa? Karena bahwa uiddat lil muttaqin. Itu di dalam satu ayat disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepatlah kalian menuju maghfirah Allah dan surga Allah, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, termasuk kita. Ya insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syarat apa tadi? 1 takwa, 2 istiqomah. Karena yang paling bagus hanya itu. Rasulullah mengatakan ketika ditanya mengenai hal itu, ya Rasulullah, saya mau bertanya dalam hal agama ini, selain tidak ada orang lain yang pantas saya tanya tentang ini, ya, apa yang terbaik saya lakukan dalam beragama? Nabi hanya mengatakan qul amantu billah tsumastaqim. Katakan saya beriman pada Allah lalu istiqomah dalam keberimanan. Jadi kita istiqomah itu penting betul, ya, untuk apa? Untuk selalu mempertahankan iman kita. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan iman kita ini masih terus ada dalam dada. Amin. Ya, walaupun godaannya macam-macam. Antara lain godaan apa? Godaan kesulitan ekonomi. Wah, itu kalau ada orang yang kesulitan ekonomi, ada apalagi utangnya banyak, wah itu bisa tiba-tiba hilang keblati, gitu kan? Wah, ada orang yang kemudian pergi ke Gunung Kawi, ya, berjanji dengan guru kunci untuk begini begitu nyari pesugihan. Nah, kalau udah begitu, nanti ada juga itu, ya, ya namanya setan kan mencari teman sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Akhirnya orang bisa terpengaruh dengan model seperti itu, walaupun nggak logis juga. Ya, tapi memang ada dunia-dunia seperti itu ada, dan karenanya antara lain memelihara iman itu ya dengan terus
memperbaiki, memperbarui dengan kalimat kalimat tahlil. Karena apa? Rasulullah SAW berulang kali menyatakan begini, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Qalu ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi perbaharuilah iman Anda, caslah iman Anda. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman? Bagaimana cara mengecas iman kita? Caslah iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi dalam dunia thariqat, khususnya thariqat Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, setiap habis sholat membaca tahlil sebanyak 165 dengan gerakan yang khusus. Nanti kalau ada yang berminat ya harus niat istiqomah untuk selalu berzikir. Ya, zikir bukan hanya habis sholat saja, tapi bukan hanya yang biasa kita jalankan. Yang kita jalankan langsung dari Rasulullah. Itu ada hadis-hadis yang menyebutkan mengenai wirid kita ini. Kalau itu juga nggak dijalankan, itu berarti tanda-tanda kita ini mirip monyet. Kenapa? Karena Abdullah Ba'alawi pernah mengatakan begini, man laisalahu wirdun ya fahuwa qirdun. Orang yang nggak punya wirid, yang nggak pernah wiridan, nggak pernah membaca kalimah-kalimah thayyibah, man laisalahu wirdun fahuwa qirdun, maka dia itu monyet gitu. Jadi untuk membedakan orang dan monyet, habis sholat langsung jalan, monyet gitu. Habis sholat langsung lari, monyet gitu. Jadi kalau mau lihat monyet, lihat di masjid-masjid gitu ya. Kalau langsung lari, ya itu monyet. Orang itu langsung marah, sialan, udah sholat pasti kata-kata monyet. Gimana orang nggak sholat, dikatain apa ya? Nah, jadi itu saking pentingnya apa? Wirid, zikir gitu. Antara lain tadi yang saya sebutkan. Jadi orang menempuh jalan thariqat antara lain membaca kalimat tadi la ilaha illallah dengan bilangan tertentu sampai hampir 2 putaran tasbih. 1 putaran 100. Jadi 100 tambah 65 itu 165. Tambah 2 kali 33 itu. Nah, itulah. Jadi ini bagian dari yang penting untuk kita jalankan kalau sudah istiqomah. Tapi memang perlu istiqomah. Kalau sudah mulai jangan berhenti. Ya, untuk apa? Untuk menata diri kita, dan insya Allah orang yang rajin membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah itu dijamin gampang mengucapkannya pada saat kedatangan malaikat Israel. Tapi kalau belum, wah, kadang-kadang yang muncul bukan la ilaha illallah, sialan, bisa ngomong sialan tuh. Ya, bisa ngomong yang lebih kasar lagi itu menyambut datangnya malaikat Israel. Nah, oleh karenanya yang paling bagus adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kemudian hadis berikutnya ya, ini tadi kalimatnya qala dzalika indal maut. Jadi membaca ayat itu pada saat mau meninggal gitu. Jadi ada orang yang membaca itu, bisa membaca ayat itu. Ya, ada juga kemarin teman saya cerita, kakak sepupu istri saya cerita orang sakit dan entah siapa yang memberitahu, tapi dia membaca 2 terakhir ayat surat Yasin itu. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu diulang-ulang itu. Innama amru itu sampai capek dan ternyata berhentinya dia mati itu. Gitu. Jadi membacanya keras lagi. Selalu dibaca selama 4 atau 5 hari terakhir itu membaca itu mulu, dan ternyata itu juga memang artinya bagus itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu kalau berkehendak sesuatu enggak susah-susah. Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Itu maha kekuasaan Allah. Maha kuasa Allah itu luar biasa, dan itulah ada orang yang mengamalkan ayat terakhir, 2 terakhir surat Yasin.
Itu ada. Ya, ada cerita kemarin teman saya, bapak temennya itu meninggal, tapi anehnya itu suka membaca 2 terakhir dari surat Yasin. Sebelum dibuka pertanyaan, ya, hadis yang ke-172. Wa akhraja Ibnu Abi Hatimin an Mujahidin fil ayah alla takhafu mimma taqaddamuna alaihi minal maut wa amril akhirah. Ya, kata Mujahid, kalimat la alla takhafu ini, janganlah kalian takut, ya, dalam ayat yang tadi alla takhafu wa la tahzanu itu mimma taqaddamu alaihi. Jangan kalian takut dengan apa yang dulu pernah Anda lakukan. Jangan Anda khawatir karena semua sudah Allah ampuni. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi maha kasih Allah itu bisa hadir, ya, pada orang dalam suasana sudah terakhir begitu. Minal mauti, ya, terkait dengan kematian, wa amril akhirah, dan juga urusan-urusan akhirat. Wala tahzanu ala ma khalaftum min amri dunyakum, dan kalian juga nggak perlu sedih. Kalian tidak perlu sedih dengan apa yang kalian terlewat, apa yang kalian gagal meraih di dunia, gitu. Apa? Min waladin, dari urusan karena anak. Ya, ada anaknya yang belum mentas, ada anak yang belum menikah, ada macam-macam dipikirin, gitu. Nggak usah terlalu pikirin, dah. Itu akan berlalu, gitu ya. Itu memang, ya, kematian ini kan pasti datang, ya, dan tidak perlu kemudian dipikirkan, tidak perlu khawatir, gitu. Jadi wa ahlin wa audainin, dan juga tentang keluarga, tentang utangnya segala macam. Fa innahu sayahlifukum fi dzalika kullihi, itu semua nanti akan berjalan normal seperti seperti kasus-kasus orang meninggal yang lain. Jadi ini keterangan mengenai alla takhafu wa la tahzanu kaitan dengan soal akhirat dan soal dunia yang sudah ditinggalkan. Jadi ini gambaran-gambaran mengenai pentingnya kita tetap bersiap menuju alam kelanggengan yang namanya kematian itu pasti akan datang, dan modal yang paling bagus hanya satu, yaitu ketakwaan, ya, dan kita mesti memelihara itu. Iman juga terus kita jaga di dalam batin kita, dalam dada kita, lalu tentu beramal soleh sebatas yang kita mampu, gitu ya. Jadi memang begitu anjuran-anjuran dalam agama, kita dianjurkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, terus juga meningkatkan pengetahuan kita, terus istiqomah dalam berbuat kebaikan-kebaikan, tentu sambil juga mohon ampun, istighfar terhadap apa yang pernah dan mungkin juga masih sering kita lakukan. Karenanya tiap subuh, ya, bahkan juga maghrib kita sering baca juga Sayyidul Istighfar, itu untuk mengsterilisasi hal-hal yang pernah kita lakukan berupa khilaf-khilaf, dosa-dosa, dan seterusnya. Sampai di sini barangkali ada yang ingin didiskusikan, ya, soal adanya kabar gembira bagi orang yang mau meninggal, termasuk juga kita diisyaratkan tadi mengenai ar-ru'yal hasanah atau mimpi baiknya seseorang, ya. Tapi ini jangan dikaitkan dengan soal mimpi angka, ya, karena sekarang sudah tidak lagi musim angka-angka yang menguntungkan. Karena kalau model togel begitu kita ikuti, ya udah. Sekarang ada juga di HP-HP gitu, ya. Ada judul. Wah, itu nanti merugikan betul itu. Secara fisik rugi, secara psikis juga pasti rugi, karena tidak jarang kemudian orang stres gara-gara ada tanggungan yang sifatnya berantai. Kemarin ada orang yang tiba-tiba nggak pernah nelpon, nggak pernah apa, tiba-tiba, Pak, tolong Pak, transfer saya 5 juta, lalu saya miss call, nggak diangkat. Oh, nipu ini. Jadi model begitu itu, ya, sekarang ada hal-hal yang sering terjadi. Silakan kalau ada yang mau diskusi soal ini, tapi kalau enggak, ya,
dipikirin saja lah ya, karena ini memang mengerikan juga nih soal datangnya ya kematian itu pasti akan datang ya. Tapi tidak perlu kemudian kita resah. Tapi yang jelas kalau sakit sudah serius itu datang ke Pak Amil ya, supaya nanti ada tanda ini airnya gerak apa belum. Nggak, kalau belum gerak belum gitu ya. Jadi ada isyarat tertentu. Karena apa? Itu ada ilmu titen soal seperti itu. Oke. Silakan Pak Amil. Gimana kalau orang yang meninggal? Sebentar Pak Amil, pakai ini biar walaupun kayak bunyi tapi saya nak bunyi. Ini Pak Kiai, mohon penjelasannya bagaimana orang yang meninggal punya utang. Nah, gitu kayak. Mohon dijelaskan orang yang meninggal ini punya utang. Baik. Memang ada keterangan hadis ini yang menyebutkan mengenai Nabi alaihi salatu wassalam pernah menolak untuk menyolati orang. Jadi Nabi kan mengimami, jadi imam. Terus Nabi bilang, ini punya utang nggak orang ini? Gitu. Ada wahai Nabi. Kalau gitu saya nggak mau nyolatin dah. Jadi Nabi ogah nyolatin orang yang meninggalnya masih punya utang. Lah, waktu itu keluarganya bilang, apa adik sepupunya atau apa keluarga dekatnya bilang, ya Rasulullah, saya yang akan melunasi seluruh utang-utangnya. Itu, jadi ada orang yang menyanggupi untuk membayarkan seluruh utang-utangnya. Kalau begitu saya sholatin. Gitu. Nah, berarti apa? Itu betul-betul Rasulullah menganjurkan untuk membereskan utang-utangnya. Jadi kalau boleh saya berkelakar, jangan meninggal kalau masih punya utang, gitu. Jadi kalau masih punya utang jangan meninggal. Nah, makanya kalau utang di bank itu biasanya punya jaminan, punya asuransi kematian kan? Ya begitu meninggal langsung itu diputihkan kan begitu. Diputihkan kan begitu ya. Lah masalahnya bank juga nanya-nanya. Kadang-kadang menyinggung perasaan tuh, Bapak berapa umurnya? 52. Wah, udah mentok Pak. Karena sebentar lagi mati lah. Itu menghina saya. Kamu jangan menghina saya masih mau panjang umur gitu. Iya Pak, tapi perkiraan kita ini nggak cukup Pak katanya. Ya, ditanya kapan pensiunnya biasanya, ya kapan pensiunnya. Lalu kan kalau udah pensiun kan, kalau di Malaysia namanya manusia nggak berguna. Manusia nggak berguna itu pensiun itu. Nah, itulah yang kemudian. Ini penting ya. Kadang-kadang juga ada isyarat ya. Saya dengar ada nih di sini ini ya. Ada orang kalau nggak salah namanya Bang Udin apa gitu, yang punya utang sampai meninggal. Itu kemudian dalam mimpi itu hadir ya. Ya, dalam mimpi itu hadir seakan-akan dia menuju ke satu tempat tapi nggak nyampe-nyampe. Lah, terus ternyata keluarganya konfirmasi mengenai utang. Ini kalau nggak salah Bang Udin diutangin orang atau begitu lah ceritanya. Saya dengar itu sekilas tapi yang cerita kemarin siapa gitu. Jadi ada orang yang utang sama Bang Udin, meninggal tapi kemudian dimimpiin oleh neneknya atau apa gitu. Ya, itulah bahwa ternyata utang itu menjadi masalah kesananya. Makanya memang pidato kematian ya wajib disampaikan itu. Pidato kematian itu selalu utang kan? Ya, mohon hak adami kalau ada utang piutang segala macam tolong hubungi kami sebagai keluarga. Ya, atau mengikhlaskan. Ya kalau 1 juta 2 juta ikhlaskan iya, tapi kalau 25 juta ya berat juga ngiklasinnya ya. Iya, nah, itulah karenanya perlu sterilisasi, perlu pembebasan utang. Karena kalau tidak, ya tadi contohnya ketika Rasulullah ogah nyolatin, berarti kan masalah gitu. Lah akhirnya begitu ada yang menanggung, itu yang namanya kemudian ada istilah kafalah ya. Kafalah itu penanggungan utang dijamin oleh seseorang dari keluarganya. Akhirnya Rasulullah berkenan menyolati almarhum yang begitu.
Lah karenanya sekali lagi kalau yang masih punya utang jangan meninggal, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, kalaupun mau meninggal jangan hari Sabtu. Kenapa? Ada yang nyusul gitu ya. Atau juga jangan hari Selasa gitu ya. Karena nanti ada yang nyusul gitu. Padahal sih meninggal kapan ya, orang meninggal juga kapan aja kan ya. Nah, jadi kalau sudah datangnya ajal ini sudahlah, nggak bisa ditunda. Tapi anehnya dulu waktu tahun-tahun berapa? 97. Ya pokoknya waktu masih tinggal di Ciputat. Itu ada orang yang disiarkan meninggal. Lalu bunyi lagi siarannya, mohon maaf ternyata nggak jadi meninggal. Ya, yang ngumuminya keburu-buru sih, cek dulu. Tapi katanya udah meninggal, dia benar-benar udah nggak ada. Hiduplah gitu ya. Ya, jadi ada juga model begitu ya. Jadi ini memang kalau ada orang-orang sepuh zaman dahulu kan suka pasang sesuatu, apa susu apa segala macam, dan kadang-kadang meninggalnya juga menjadi perkara yang lebih susah. Ya, itulah. Jadi memang hal-hal yang seperti itu harus kita sterilisasi, harus kita bersihkan supaya kita tidak terganjal dengan soal-soal yang begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sudah lunas utangnya semua ya. Sudah lunas utangnya. Yang ngomong juga utangnya gembel gak karu-karuan. Ya, yang ngomong juga utangnya gembel gak karu-karuan. Ya, tapi dengan begitu mudah-mudahan nanti kita sudah siap meninggal ketika utang sudah nggak ada. Ya, tapi kalau masih ada ya itu tadi. Yang penting waktu pidato kematian bilang mengenai kalau ada yang merasa dihutangi atau merasa berhutang. Nah, ini termasuk juga merasa berhutang kan ada dulu. Ketika Pak Dede dulu meninggal kan, itu banyak orang yang punya yang diutangin gitu. Yang diutangin sama yang meninggal. Lah kalau begitu tuh ya mestinya yang merasa punya utang ya bayar juga. Untuk apa? Untuk ongkos tahlilan. Kan gitu. Jadi bukan hanya kalau dia punya utang, kalau kita utang juga sama almarhum, kita bayar, serahkan oleh keluarganya. Itu hak Adam itu baik utang maupun kita berpiutang. Ya, jadi ini memang penting ya dalam soal muamalah yang kaitannya dengan orang mau meninggal. Nah, gitu. Ini ngomongin kematian agak serem juga ya. Ya, biasanya saya ngomongnya yang ringan-ringan ini gara-gara musim kematian. Dari kemarin ada aja orang meninggal gitu ya. Nah, iya. Jadi ada yang lain? Ini hampir Isya dan jam 7 pas kalau nggak salah Isyanya ya. Ya, jadi ini kajian kita memang kitabnya juga judulnya serem. Karena judul kitab ini adalah Liqal Fauzul Azim fi Liqa'il Karim. Keberuntungan besar ketika menghadap yang maha mulia, ya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kitab khusus yang tadi ada 5.000 sekian ya. Hadisnya ada 5.000 sekian, itu semuanya urut ya, bicara soal kematian ya. Itu tadi sampai 588 ya. Dari hadis pertama, kedua dan seterusnya sampai 500-an. Ini khusus. Jadi kalau hadis tentang kematian aja ada 500-an, 588 sampai 600, itu apalagi hadis yang umum sifatnya. Ya, hadis-hadis yang sifatnya umum itu ya tentang kehidupan, tentang hukum-hukum, tentang bermuamalah dan lain-lain itu ribuan. Karena selama Rasulullah hidup, apapun yang beliau sampaikan dicatat oleh para sahabat. Tapi kadang-kadang catatannya satu dengan yang lain nggak sama. Contohnya apa? Contoh tentang Nabi waktu sholat subuh pakai kunut apa enggak? Yang mencatat pakai ya dia bertahan dengan catatannya memang pakai. Tapi yang lain-lain enggak pernah. Jadi ada dua riwayat itulah yang akhirnya sekarang ada dua kelompok. Kalau kelompok musola ini semuanya pakai kunut, ya. Tapi di tempat lain ada yang tidak pakai. Termasuk tadi siang ada kajian di Raudhatul Makfufin, Yayasan Tunanetra itu ada yang bertanya soal, Pak, sebetulnya kunut subuh itu bid'ah atau bukan? Wah,
Jadi pertanyaannya agak sensitif itu ya. Tapi memang kenyataannya dalam berbagai kitab itu ya begitu. Ya, jadi kitab yang disampaikan atau ulama-ulama dari kalangan madhab Hanafi mengatakan kunut subuh tidak perlu. Tapi ulama Syafi'iyah dan selain Hanafiyah itu mengatakan perlu karena Rasulullah melakukan. Sampai kemudian kesimpulan yang ada di masyarakat, oh yang pakai kunut itu Nahdiyin, yang enggak pakai kunut itu Muhammadiyah dulu begitu. Ya, padahal bukan urusan itu, urusannya madhab. Ya, dan lain-lain ya. Itu riwayat-riwayat hadis itu ada kadang sama, kadang tidak sama, yang masing-masing yang penting kemudian kita pahami. Baik, dengan demikian berakhir kajian kita, sudah diingatkan oleh bel kita ini ya. Timer kita sudah bunyi. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.